Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh anggota jemaat HKIW Dame. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Dengan topik minggu, jauhilah ketamakan manang hatawatak pasiding ma hamok kuson. Matang yang mahita di bagasar rohat tabe ganup tabuk kema. Amen. Maradde mahita. Mar hite-hite gor ni debata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ni to di perbadia na tu palangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana alai namian rodi saleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiami saibu haima pinggol nami dohot rohanami asa marlasiroa hami manangihon hatam nabadiai jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martang yang tuho urupi mahami asa hasya kami aka ari-ari ningolunami napoddoki sampai masuk mahami Tuhan ngoluan saleleng ni leleng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredda hita siabuk kwede nomor 20 ayat 1 dohot ayat 2. Kasih
Tangihon hamua patik ni debata ima sian patik pasiahon saat rodi patik basa puluhon. Patik pasiahon unak ko oro makatidakon hatana sutu maralohon dongan jolma. Patik basa puluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dan jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hudana, manang dia pe ugasan dongamu. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahu patiki. Ale tu debata saya parugui mahami mangulahu nambar tu patimi. Amin. Maret dehita siap bukwede 470 ayat 2 dot ayat 3. Tatopoti madusatta martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadi banu agijang para sirohana sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosanami dohot pangalasion nami nda godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham jala sesa madosanami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata tarengot tu hasisan ni dosa. Humokopita gabe dosa do ibadah na sotu mada dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Amin. Maret dahita siap bukwede 610 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan Yesus
hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di podani sian Raja Salomo bidu 22 mamukka sian ayat 22 saat rodi ayat 20 sia bergati pasorin mahita majaha usaha ma di ayat perjolo ayat 22 ayat 20 sian norak mahita saluhna songonomma tar surat disi unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung papajepol halak na dangol yan di paruhuman ai Jehovah do marluhon parkaro nasida jala ibana mamutusi hosani aka na mamutusi nasida unang maraleale ho tu halak permuruk jala unang parrosu-rosu bawa perpiri-piri asa unang diguruhon ho aka pangalahona jala manaon jorgom lihasam unang pasaur-saur ho tu halak akan berjanji pola masih jalangan akan manaoni utang di halak sileban moloso adong piniomi bahen garar puasa togonan toltolan ni halak lagi podomanmi unang tung paorot talutuk sian narobi akan nabinahen ni opum dope rak mahita di ayat 20 sia molo di daho bawa nama jukupon udauna terbahen sama tidang marhalaru di jolonnya ke raja daikon ibana tidang di jolon akan isiro sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa amin maredde hita siabuk wedde nomor 724 ayat 1 dohot ayat 2 tidak kuma ha porseo tai sona hina tidak kuni dongata sa porseo di sadok portidion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natmo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak debata jahuba na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabe siatot di perbadia adorang suabuhan ido tu hatta na tu maun na bernit di pangumuman ni silatus nama ti terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banotorung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lahud tu siamun debata jahoba amanai paragogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tot di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panhalak Kristen akan abadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namat do mulak mangudu sogo daging halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Tabegema tikting di mingguta sadarion gowarni mingguta
Minggu naparjolo dung Trinitatis. Ibadah minggu dot pertanyaan wek sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa kita akan memasuki fase new normal, kenormalan baru. Oleh karena itu kita akan kembali melaksanakan ibadah di gereja secara bergiliran dengan jumlah peserta terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan di rumah ibadah, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tetapi acara ibadah minggu dan pertanyaan masih akan tetap kita bagi kepada tiap-tiap keluarga untuk kita pakai saat ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing. Petugas rekaman, pengkhotbah, Bible Pro KR Borumanulang, liturgis Situa E Sihombing, warta jemaat Situa J Panggabean, operator musik Mikael Sinaga, song leader Nyonya Situa Simarmata Boru Simatupang, Nyonya Situa Nenggolan Boru Simanjuntak. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas waktu dan kesempatan yang kau berikan buat kami. Kami dapat beribadah pada minggu hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya akan baca buat kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam yang juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita ditanya, tolong daftar nama orang-orang kaya yang ada di Indonesia, atau mungkin orang-orang kaya yang ada di Duri, atau mungkin di jemaat gereja kita ini. Mungkin kita akan gampang menuliskannya, si anu, kekayaannya ini, kekayaan ini, dan lain-lain. Tapi kalau kita ditanya, siapakah di antara jemaat AKBP Damai atau orang Duri, orang yang kaya di hadapan Allah? Mungkin kita akan bingung, siapa yang kaya di hadapan Allah? Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats khotbah hari ini kita dapat melihat pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus agar kita mencari kerajaan Allah, memiliki harta sorgawi, dan jangan hanya mengutamakan soal-soal makanan, pakaian, dan harta kekayaan dunia. Karena jika orang sibuk memikirkan dan mengejar harta dunia tersebut, maka muncullah berbagai persoalan. Menikmati hidup dengan cara merugikan orang lain, melakukan korupsi, menipu, dan memperebutkan harta warisan seperti yang terjadi dalam nats kita pada hari ini. Ada seseorang yang datang pada Yesus menyampaikan persoalan yang dia hadapi, yaitu tentang pembagian warisan antara dia dan saudaranya. Pada zaman itu seorang rabi atau guru sering dianggap bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dari kalimat tersebut kita bisa tahu sebenarnya orang yang datang meminta pertimbangan dari Yesus bukanlah orang yang miskin. Dia adalah orang yang kaya. Tapi ia belum puas dan tidak puas dengan apa yang ada padanya. Ia masih menginginkan harta warisan dari saudaranya lagi, supaya ia menjadi lebih kaya dan punya harta yang berlimpah. Dan kita lihat ketika Yesus diminta untuk menjadi penengah soal sengketa warisan kedua saudara tersebut, Yesus menolak. Dia menolak mencampuri urusan tentang harta duniawi. Tapi Yesus memposisikan dirinya sebagai guru yang mengajar dan memperingatkan agar tidak hanya memperhatikan soal-soal jasmani yang mengakibatkan ketamakan, tapi harus bijak ketika berhadapan dengan harta dan hal duniawi. Ada dua jawaban Yesus kita lihat. Yang pertama di ayat 14 dikatakan, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengacara atas kamu? Siapa yang mengangkat? Yesus tidak mau dia menghakimi mereka, dia menjadi penengah soal pembagian harta warisan yang akan mereka bicarakan. Yang kedua, Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, baik dalam bentuk apapun itu. Ketamakan di bahasa Batak dikatakan hamokuson, on bahaya situtudon.
molo di pesta sasitong na boy do nian cukup di bana si pangano ni sa piring. Alay olo do gabi buaton na 2 piring, manang 3 piring di bana, mara dusto dapo tadongan na. Mokus. Ketamakan adalah kehausan untuk memiliki lebih banyak dan melupakan orang lain yang di sekitarnya. Mungkin kita masih ingat kelangkaan masker 2 bulan yang lalu, ternyata karena ketamakan akan uang mereka menimbunnya. Kelangkaan vitamin, hand sanitizer dan lain sebagainya, itu karena ketamakan. Mereka menimbun untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Dia tidak peduli apakah orang lain akan dapat, apakah orang lain akan ada. Untuk mereka dia gak peduli, tapi dia memikirkan dirinya sendiri bagaimana supaya dia aman dengan menimbun itu semua, dan dia bisa menganggap bahwa dirinya terjamin dengan adanya itu. Jika kita adalah orang yang selalu ingin mempunyai lebih banyak dan lebih banyak lagi dalam hal materi, maka kita adalah orang yang tamak. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, dan tentang bahaya ketamakan, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan dalam nats kita pada hari ini. Tentang seorang kaya yang memiliki hasil panen yang banyak, sampai lumbung penyimpanan hasil panennya tidak muat lagi. Tetapi dia harus menyimpannya. Ia tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa hartanya sudah berlebih, berlimpah-limpah dan perlu dibagi dengan orang lain. Enggak. Dia hanya berpikir harta terus datang, hasil panen terus datang berlimpah-limpah. Dia berpikir bagaimana memperbesar lumbung supaya semakin banyak dia timbun. Dan kita lihat setelah ia memiliki harta yang banyak, ia bertanya, apa yang harus kuperbuat? Udah bingung dia, hartanya udah banyak hasil panennya. Apa yang harus aku perbuat? Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memiliki uang yang banyak, hasil panen ladang yang banyak, baik itu sawit, manang honas pay, manang gadong pay, manang kopi pay do lana asing, pernahkah kita bertanya, apa yang harus kuperbuat? Membeli motor baru kah? Membeli mobil lagi kah? Membeli rumah lagi kah? Menabung dengan banyak kah? Hukirim madeba parsideban dina tua-tuaku, adong dosa kak nasongoni. Akan kubagi sebagian untuk orang yang tidak mampu. Akan aku sampaikan sumbangan untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Apakah ada pertanyaan bagi kita? Apa yang harus kuperbuat dengan hartaku yang banyak, dengan hasil panenku yang sudah banyak? Atau kita hanya berpikir menumpuk harta kita, menabung terus, menambah properti tanah, deposito, emas dan lain sebagainya, sehingga di lingkungan keluarga dan teman-teman di sekitar kita terkesan orang yang kikir dan pelit. Dang boy dayon pacarian nih ninahalak sigotil monis doihin. Orang jelas-jelas melihat dia memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, tapi ketika dimintai pertolongan darinya, dia tidak pernah mau berbagi. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, dan orang kaya itu berkata dalam ayat 18, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar. Tidak muat lagi tempat penyimpanannya. Tersongan dompet ni mas na idang siap be, turma dompet nobel gamse. Asalam gok jala suksuk artanai. Orang kaya itu hanya ingin menyimpan hartanya semuanya, menumpuknya hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Dan kemudian dia mengatakan, hai jiwaku, hartamu sudah banyak, bisa untuk menjamin hidup bertahun-tahun, tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Ini hal yang paling fatal. Dia menjadi sombong. Dia seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia melihat hartanya sudah banyak. Dia pikir dia tidak akan kekurangan, sampai keturunan keberapa pun anak-anaknya tidak akan merasa takut karena dia sudah memiliki banyak harta. Itu sebabnya dia katakan,
jiwaku, hartamu sudah banyak, bisa untuk menjamin hidupmu bertahun-tahun. Jika sakit, cari obat yang paling bagus. Boidui, bamolongar saitan nau torhulului rumah sakit na ujago. Tenanglah hai jiwaku, kamu sekarang berada di zona aman sampai bertahun-tahun. Ia merasa memiliki kebahagiaan dan merasa tenang. Padahal kebahagiaannya itu bukanlah kebahagiaan sorgawi, karena harta tidak dapat menjamin keselamatan hidup seseorang. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus melihat itu, dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan orang kaya itu sebagai orang bodoh dalam ayat 20. Hai orang bodoh. Mengapa Yesus menyebut orang kaya itu bodoh? Yang pertama, karena ia mengumpulkan harta hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak kaya di hadapan Allah. Kemudian ia sibuk memperbesar lumbung tempat penyimpanan hartanya, tetapi ia tidak memperluas jiwa sosialnya pada orang-orang yang membutuhkannya. Ia mengandalkan dirinya sendiri dan menganggap bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah milik pribadinya. Ia tidak menganggap bahwa harta itu adalah pemberian milik Tuhan, dan ia hanya sebagai pengelola saluran berkat Tuhan. Kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, kita tidak membawa apa-apa datang ke dunia ini. Tidak ada kita bawa apa-apa. Dan jika kita punya harta saat ini, itu titipan Tuhan, pemberian Tuhan, milik Tuhan yang bisa saja diambilnya kapan saja. Bukan milik kita. Tapi orang kaya tersebut, dia menganggap itu milik sendiri. Dia menganggap dia akan aman karena dia telah memiliki banyak harta dalam kehidupannya. Maka Allah mengatakan, hai orang yang bodoh. Dan saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 20 itu juga dikatakan, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Ketika dia sudah berbangga hati, ketika dia sudah merasa di zona aman, ketika dia menganggap bahwa dirinya sudah hebat, maka Allah mengatakan, Yesus mengatakan dalam ayat ini, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Saudaraku terkasih, Allah memberitahukan dia bahwa kehidupannya akan berakhir dari bumi yang bergelimpangan harta, dan hartanya akan lenyap dalam sekejap. Malam itu juga saat ia sedang di puncak kesuksesan, saat ia sedang bersuka cita dan bangga akan menikmati hartanya, tapi di saat itu juga Allah mengambil kehidupannya. Orang kaya itu akan kehilangan hidupnya, dan seluruh hartanya tidak akan berarti apa-apa baginya. Yesus mengingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Hartanya tidak akan dapat menyelamatkannya atau memperpanjang umurnya di dunia, karena semuanya tergantung pada Allah, bukan pada kekayaan seseorang yang berlimpah. Sekaya apapun dia, tidak akan bisa dia memperpanjang usianya, dan tidak akan bisa memberikan keselamatan baginya. Saat Allah mengambil nyawanya, hartanya tidak berarti lagi pada siapakah itu. Dan ketika dia hidup, dia tidak memakainya dengan baik. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, hartanya tidak akan berfungsi lagi bagi dia, tidak akan berguna lagi bagi dia. Saudaraku, Allah ingin ada keseimbangan antara mencari harta dunia dengan harta sorgawi. Jangan sampai hal ini terjadi saat kita meninggalkan dunia ini. Harta dunia kita banyak, tapi itu semua akan tinggal di dunia, tetapi simpanan rohani kita nol, tidak ada. Karena tidak ada perbuatan baik dan perbuatan kasih yang pernah kita lakukan dengan harta yang telah Tuhan berikan pada kita. Dan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa hidup dan waktu kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan Sang Pencipta, bukan milik kita. Karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya
di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Apa yang disebut dengan kaya di hadapan Allah? Yaitu ia dapat menghargai dan mensyukuri setiap berkat yang ia terima dalam hidupnya. Ia bekerja, ia berkarya, dan ia berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika dia memiliki hasil kerja dari perjuangannya itu, dia bisa memakai itu untuk perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Yesus tidak bilang bahwa manusia harus menghindari kekayaan, tidak. Harta dunia, dan di sini juga dikatakan pada orang yang datang kepadanya, Yesus tidak mengatakan padanya bahwa jangan mengeluhkan hal-hal yang bersifat materi, tidak. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa jika kita kaya harta, kita juga harus kaya di hadapan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik. Harta kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ada seorang ahli mengatakan bahwa dalam rezeki yang ada pada kita, Tuhan menitipkan rezeki orang lain di dalamnya. Kita sebagai pemegang, Allah yang memberikan kepada kita. Dan ketika kita diberi kesempatan untuk memiliki harta, maka kita diberi tugas oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita pada hari ini, jauhilah ketamakan. Pasiding mahamokuson. Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan hanya menabung harta di bumi, tetapi ingat juga menabung di surga. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak memakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu, sekaya apapun seseorang itu, apalah gunanya jika ia malah kehilangan kesempatan memasuki kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Tapi mari kita pakai harta kekayaan kita untuk menolong sesama. Memakai harta untuk memuliakan Tuhan dengan menyatakan kasih kepada orang lain, dengan menolong orang lain. Memang harta kita di bumi akan berkurang, tapi sebaliknya harta kita semakin banyak di surga. Dengan memberi mungkin harta dunia kita akan berkurang, dompet kita akan menipis, tapi harta kita semakin banyak di surga. Kebaikan-kebaikan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kedua, kita lihat dalam nats kita pada hari ini, bagaimana agar kita tidak jatuh dalam ketamakan, hamokuson. Yaitu kita harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki, agar ada keinginan dalam hati kita mengatakan cukup, tidak serakah. Kedua, pandanglah harta benda yang ada pada kita sebagai pemberian Allah yang harus kita pakai dengan baik, dengan jalan berbagi pada yang membutuhkan. Dan pakailah sebagian harta yang kita miliki untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang terakhir adalah kita lihat ada berbagai macam ketamakan, seperti ketamakan terhadap uang, terhadap makanan, mungkin perhiasan, tanah, dan kesenangan-kesenangan lain. Apakah ada salah satu ketamakan itu ada dalam diri kita? Mungkin kita tamak akan makanan, mungkin kita tamak akan tanah. Kalau diberi ngarung tanah di son, adong natar dosa kalak torun, tapi nggak budek di mana. Mengapa kita harus bersikap waspada terhadap ketamakan? Karena hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan yang dimilikinya. Artinya kebahagiaan dan kesenangan kita tidak tergantung pada kekayaan yang ada pada kita. Tapi hidup, waktu kita, keselamatan kita, dan kebahagiaan kita adalah tergantung pada Tuhan Allah, Sang Pencipta kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena pada saat ini kami
telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan untuk menjauhi ketamakan. Jika kami mengejar harta dalam dunia ini, jika kami Engkau beri kesempatan memiliki harta yang berlebih dari orang di sekitar kami Tuhan, biarlah kami mau memakai itu untuk perpanjangan saluran berkat-Mu, menolong keluarga kami, menolong orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kami, dan juga memakai itu Tuhan untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah kami mau berbagi Tuhan dengan berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Penuhilah kami dengan sukacita dan ucapan syukur atas segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, supaya kami jauh dari ketamakan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah Tuhan seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Lindungi kami selalu Tuhan, berkati juga keluarga kami, dan berkati pelayanan kami hari ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Tatangya kon mapeliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masih na nilehon mi tu hami pelian nami tuho, saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparasya kami pelianon, patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadi amagoarmu, saya Roma harajaonmu,
Saya saut malomoni roham di banua tongaun songona di banua ginjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakkon Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasaorkon ma damina tuton ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Akka manami nanami ruasni huriatta HKBP saresok dame. Lumubi huriatta HKBP dame. Siada danak sa rudi nama tua. Saat tombason sai tongdope di para di huriatta panduan ibadah. Hitung-hitungan ni bagasta saluna harap rohanami akamang akenang tapakkema panduan ibadahon da karuas ni huriatta na merminggu tu gereja lumubi ma karuas ni huriatta na merminggu di bagas nabi ala tabatasi dope perminggu di gerejaon obar tu pase new normal anani do ni pamaritata ala ni pos rohanami akamang akenang lau simbon nami merhite-hite pertikianon di pasien new normalon asa lam disiplin mahitanian mangului nanido ni pemerintah obartu protokol kesehatan di masa pasi new normalon akamanga kenang wasni uriat tasaluhna saresok dame hami na merhubas di minggu tasadarion nadong noaeng dijulun dohot tim IT ni huriatta akayanakon ni huriatta laos pasahaton selamat dohot tabi siak kami saluhna sahama selamat hari Minggu nami tu hita saluhna selamat hari Minggu mari hita saluhna shalom.